dari sisi kronologis maupun tahun-tahunnya, yaitu buku yang ditulis oleh Profesor Slamet Mulyana, guru besar UI. Dia juga dari Universitas Gadjah Mada, kemudian ngambil doktor di Belgia, dan mengambil profesornya dari UI, tapi sudah meninggal tahun 86. Nah, buku ini ditulis 1968, ketika diterbitkan tidak lama kemudian ditarik lagi dari peredaran, cuman hanya berusia 2 tahun di masyarakat. Nah, ketika menerbitkan bukunya ini, Profesor Slamet Mulyana mengatakan demikian. Katanya begini, ini kutipan ketika dia meluncurkan bukunya. Kenyataan historis kadang-kadang terlalu pahit untuk ditelan dan terlalu pedas untuk dirasakan. Namun, fakta sejarah itu sekali ditemukan, fakta itu tidak akan dirubah. Meskipun fakta sejarah itu mungkin terlalu pedas untuk dirasakan, ilmu sejarah akan tetap mengejar-ngejarnya. Itulah kata Profesor Slamet Mulyana di tahun 1968. Profesor Slamet Mulyana menulis kalimat ini ketika mengantar bukunya tentang runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara yang diterbitkan oleh Barata di tahun 1968. Oke, jadi saya coba buat sebuah PPT singkat yang berupa rangkuman dari beberapa sumber ya. Pertama yang jelas pasti dari bukunya karya Profesor Slamet Mulyana ini, yaitu runtuhnya kerajaan Majapahit dan timbulnya kerajaan-kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Itu buku yang pertama saya pegang. Buku yang kedua, mungkin yang kawan-kawan semua sudah tahu, buku tentang Tuan Kurau, ya, tentang Perang Padri di Tanah Batak. Itu juga ada beberapa sumber di situ, satu bab, satu perikop bisa diambil untuk sejarah di Jawa. Kemudian ada Babat Tanah Jawi, ada Serat Kanda, ada satu berita dari Kelenteng Sampokong, tapi ini adanya kebetulan di buku Tuan Kurau ya. Kemudian Profesor Slamet Mulyana mengambilnya juga dari berita Tionghoa dari Kelenteng Talang. Kemudian ada sumber dari Portugis yaitu Tome Pires. Kemudian ada beberapa web itu seperti Tirto ID, Radar Cirebon, dan catatan kecil Pak Awang. Saya coba berusaha untuk men-share bahan ini kepada teman-teman di sini semua. Terlepas teman-teman itu ada yang setuju, ada yang tidak, itu kembali lagi kepada diri masing-masing. Ini hanya tafsir dari sebuah fakta sejarah, karena sejarah seperti kata Pak Paul bisa diartikan dari banyak sudut pandang. Oke, kita lihat Perang Parekrek ya. Nah, kita lihat Majapahit itu dulu adalah sebuah kerajaan yang besar di Nusantara ini. Pernah menguasai hampir seluruh bagian yang kini disebut Indonesia. Terus menyisakan penggal sejarah kelam. Terjadi Perang Parekrek sebagai salah satu awal kehancuran kemaharajaan yang berdiri sejak akhir abad ke-13. Ini dikutip dari Dinamika Islam Filipina, Burma, dan Thailand di tahun 2013 yang ditulis oleh Khairul Fuad Yusuf pada masa jayanya yang menurut dia juga mengutip dari negara Kertagama. Terus kemudian Majapahit membawahi tidak kurang dari 98 kerajaan di Nusantara. Jadi cukup banyak ya. Kalau dulu itu mungkin berbeda dengan konsep sekarang. Kalau sekarang negara satu, terus kemudian negara kesatuan. Tapi kalau dulu tidak. Biasanya sebuah kerajaan besar seperti Majapahit, dia ini cenderung punya kerajaan-kerajaan kecil yang mengabdi kepada Majapahit, menyerahkan upeti kepada Majapahit, mengakui kekuasaan dan pengaruh Majapahit yang disebut sebagai kerajaan-kerajaan kadang-kadang berupa kadipaten atau kerajaan-kerajaan kecil gitu. Nah, ini juga terjadi di Majapahit yang sudah merupakan induk dari 98 kerajaan di Nusantara ini. Nah, kendati pun kekuasaannya meliputi banyak wilayah di Nusantara, bahkan hingga di seberang, kerajaan yang berpusat di Jawa Timur ini digerus kehancuran lantaran perang saudara. Nah, kita lihat ketika Perang Parekrek terjadi, itu awalnya sebenarnya lunturnya kepemimpinan yang kuat di Kerajaan Majapahit. Kita tahu Majapahit itu menuju puncak kejayaannya di bawah Ratu Tribuana Tunggadewi dan Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada pada tahun 1364. Nah,
Sosok yang terkenal dengan Sumpah Amukti Palapa ini menyatukan Nusantara dan merupakan tandem sejati bagi Raja Majapahit saat itu, yaitu Raja Hayam Wuruk yang bertahta sejak tahun 1350. Ketiadaan Gajah Mada itu memang membuat sebuah suasana yang tidak nyaman ya di Majapahit ya. Hayam Wuruk juga ikut terpuruk dan akhirnya meninggal dunia di tahun 1389. Wafatnya Hayam Wuruk sebelum yang mengikuti wafatnya Gajah Mada sebelumnya membuat stabilitas kerajaan Majapahit semakin rapuh. Banyak wilayah taklukan-taklukan yang tadi 98 kerajaan itu mulai melepaskan diri. Nah, sebagai penerus tahta Majapahit, tampillah Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk, ya, dia itu menantu Hayam Wuruk, suami dari Kusumawardhani. Nah, Kusumawardhani sendiri adalah putri Hayam Wuruk dari Permaisuri. Kepemimpinan Wikramawardhana ini ternyata mendapat guncangan dari kalangan internal kerajaan sendiri. Perlawanan tersebut dikobarkan oleh Bre Wirabumi. Ini dalam buku-buku sejarah, dalam cerita-cerita silat, tutur tinular ini nama ini pernah muncul ya, Bre Wirabumi, yang merupakan putri dari Hayam Wuruk tapi dari selirnya, bukan dari Permaisuri. Nah, di dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara, Profesor Slamet Mulyana menjelaskan tentang perebutan posisi Raja Baru setelah meninggalnya Hayam Wuruk memiliki pengaruh besar dalam keruntuhan kemaharajaan ini, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Sutrimo. Nah, saat itu Wikramawardhana menguasai bagian keraton barat Majapahit, sedangkan Bre Wirabumi memimpin keraton bagian timur. Nah, pertikaian ini bersumber pada perebutan kepemimpinan pemerintahan di antara para penguasa daerah dan raja-raja taklukan yang masih merupakan kerabat istana. Jadi kalau dulu itu raja-raja taklukan di daerah-daerah biasanya juga masih ada hubungan keluarga dengan raja yang di pusat gitu. Ya. Terus kemudian di tahun 1405 itu pecah polemik antara pihak Wikramawardhana melawan kubu Bre Wirabumi yang disebut sebagai Perang Parekrek. Akhirnya perang ini dimenangkan oleh Wikramawardhana dan Bre Wirabumi akhirnya tewas. Nah, dari beberapa keterangan lain, menurut data-data yang lain ya, menurut Pranujo Pusponingrat dalam buku Kisah Leluhur dan Diluhurkan, Perang Parekrek merupakan satu faktor penyebab kemunduran Majapahit. Nah, kemudian deretan penguasa Majapahit setelah Wikramawardhana itu tidak ada yang mampu membangkitkan kejayaan kerajaan seperti yang pernah dicapai oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Ya. Untuk mengatasi itu, kemudian ada suatu pemindahan pusat kekuasaan dipindahkan dari Trowulan di Kediri ya, dari pusat pemerintahan Majapahit dari Mojokerto ke Trowulan kalau tidak salah ya, nanti mungkin saya mau cek datanya lagi. Tapi pindahnya ibu kota ini tidak membuat kondisi Majapahit semakin membaik, bahkan semakin lemah pengaruhnya. Terlebih dengan kemunculan pusat kekuasaan baru di Jawa, yakni Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Patah, Pangeran Majapahit, putra dari Bre Kertabumi atau Brawijaya V. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Ajaran Islam kala itu memang sedang berkembang pesat dan kian melemahkan pamor Majapahit yang mayoritas rakyatnya menganut agama Hindu dan Buddha. Majapahit runtuh ketika terjadi serangan dari Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Sultan Trenggono atau Trenggana di tahun 1521 sampai 1546. Nah, Trenggana ini adalah penguasa Kesultanan Demak yang ketiga setelah Raden Patah dan Pati Unus. Jadi Pati Unus ini adalah anaknya Raden Patah atau anaknya Jinbun ya. Nah, tahun 1527 Sultan Trenggana mengirim pasukan untuk menduduki Majapahit. Oke, nanti kita bisa lihat dari cerita lebih detail berikutnya. Ada beberapa pertanyaan yang layak diajukan dari buku ini. Pertama ya, pertanyaan yang menarik itu adalah mengapa Majapahit runtuh? Nah, terus yang kedua, apa peran Cina Muslim dalam keruntuhan Majapahit? Yang ketiga, benarkah
Tionghoa atau China Muslim masuk ke lingkaran kekuasaan Majapahit melalui pernikahan putra-putri Cina dengan para raja dan pembesar Majapahit. Nah, terus ada pertanyaan keempat yang sempat menjadi pro kontra di masyarakat adalah apa peran para wali yang sebagian besar merupakan keturunan Cina. Nah, itu makanya saya katakan bahwa buku ini adalah memuat teori tentang teori Cina gitu. Atau teori Tionghoa. Nah, kita lihat yang berikut. Ya. Setelah Raja Hayam Wuruk sampai dengan runtuhnya Majapahit adalah era yang sangat sedikit sumber beritanya. Untuk mengetahui sejarah Majapahit sampai era Raja Hayam Wuruk itu masih mudah, masih ada buku negara, kitab negara Kertagama, ya. Masih ada beberapa kitab-kitab lain ya seperti kitab Pararaton untuk mengetahui apa yang terjadi di Majapahit pada saat itu. Tetapi sesudah era Hayam Wuruk, hampir tidak ada prasasti yang dibuat lagi. Prasasti kita tahu ya, yang batu ditulis dengan ini ya, dipahat itu ya, berisi informasi dari masa lalu, hampir tidak ada. Nah, kisah yang ada pun di masyarakat hanya semacam serat ya, mungkin Mas Sutrimo lebih tahu. Ada dua yang serat yang diakui dan sering diteliti oleh para peneliti sejarah, yaitu Serat Kanda dan Babat Tanah Jawi. Nah, kedua kronik ini memang berisi fakta-fakta sejarah. Ya, ada fakta sejarah, ada kronologi sejarahnya. Tetapi sama dengan di daerah-daerah lain yang di Batak juga, Serat Kanda ini ada percampuran antara fakta sejarah dengan dongeng, dengan legenda, dengan cerita-cerita rakyat, dengan sesuatu hal yang diagungkan yang sifatnya kekuatan magis dan lain-lainnya, yang sebenarnya kalau dimasukkan ke dalam fakta sejarah dalam konteks ilmu sejarah modern itu sebenarnya tidak memenuhi syarat gitu. Tapi memang kalau dikatakan ada fakta sejarah memang diakui memang ada. Nah, untunglah pada waktu itu ada dokumen-dokumen yang ditemukan di Kelenteng Sampokong Semarang. Mungkin bagi kawan-kawan yang orang Semarang mungkin tahu ya kelenteng ini. Saya juga belum pernah ke sini, tapi ini sangat terkenal. Jadi pada waktu itu orang-orang Belanda itu punya petugas-petugas khusus yang mempelajari sejarah dan budaya Nusantara. Kebetulan yang disebut sebagai Pangreh Praja gitu ya. Pada waktu itu ada seorang yang bernama Portman. Portman ini seorang pangreh praja, jadi artinya sama dengan kalau di Aceh itu ada yang namanya Snuk Hugrons itu ya. Jadi untuk Jawa itu pemerintah Hindia Belanda itu memerintahkan Portman. Kebetulan Portman ini adalah seorang Belanda, tapi dia memang orang yang ulet gitu. Dia belajar bahasa Tionghoa ya. Dia cari-cari sumber sejarah, dia ketemukan Serat Kanda dan dia minta orang bantu dia terjemahkan, tapi itu sulit untuk memisahkan mana yang fakta sejarah, mana yang dongeng, dan mana yang legenda, itu dia memang betul-betul harus pisahkan benar-benar fakta sejarahnya. Kemudian ketika dia menemukan ada laporan kepada Portman bahwa ada sebuah kelenteng di Semarang itu memuat tulisan-tulisan Tiongkok yang berisi sejarah dari masa lalu. Ya. Kemudian Portman pergi ke Sampokong, ke kelenteng Sampokong dan mengambil 9, kalau dulu itu kan kuda beban itu kan 9 ekor kuda untuk mengangkat tulisan-tulisan lama, catatan-catatan yang ada di kelenteng itu tentang Pulau Jawa dan tentang apa yang pernah terjadi di sekitar Jawa lah pada waktu itu dari sejak masa lalu ya. Pak Paul, tolong ada yang coret-coret Pak Paul di slide. Tolong ditertibkan karena nanti ini akan mengganggu saya untuk menjelaskan gitu. Sebentar ini, teman-teman Ya. jangan ganggu nih ya, nanti kita nggak fokus ini. Jadi kalau kita mau diskusi ya diskusi, kalau memang ada yang coret-coret dikeluarkan aja Pak Paul, nggak apa-apa. Ya. Mungkin dia nggak berminat gitu. Oke, kemudian yang resmi sebagai sumber sejarah itu adalah negara Kertagama dan Pararaton ya. Nah kemudian memang catatan dari kelenteng Sampokong ini dibuat dalam sebuah preambul dalam bahasa Belanda oleh Portman. Cuman ada 5 kopi kalau tidak salah. Diserahkan kepada pemerintah Belanda di pusat, diserahkan kepada gubernur jenderal,
dia pegang satu, kemudian mungkin diserahkan kepada penguasa daerah pada waktu itu. Portman sendiri pegang dua kalau tidak salah. Kemudian Portman pindah tugas, ya, tidak lagi di Pulau Jawa, tapi pindah tugas ke Sumatera. Dia melakukan hal yang sama. Kemudian Portman bekerja sama dengan Sultan Martuaraja, seorang guru, kepala sekolah guru atas di Pematang Siantar, dan peneliti sejarah juga. Sebagian dari dokumen dari Kelenteng Sampokong ini catatannya dicatat kembali oleh Sultan Martuaraja. Nah, kita tahu nanti pada akhirnya anak dari Sultan Martuaraja ini, Mangaraja Parlindungan, itulah yang menulis buku tentang Tuan Kurau. Jadi memang kebetulan kedua orang ini bersahabat gitu. Nah, memang kita tidak pernah tahu kemana dokumen yang segitu banyak 9 kuda beban itu, tetapi rangkumannya sudah dikumpulkan oleh Portman dalam suatu laporan kepada pemerintah Hindia Belanda, dan kemudian itu juga dia salin, simpan, bahwa mungkin kalau satu waktu saya ke Belanda, mungkin saya minta Pak Paul temenin saya cari keluarganya gitu. Paling tidak untuk mengetahui naskah yang masih tersisa gitu. Mungkin keluarganya masih ada yang simpan, anaknya atau cucunya atau cicitnya gitu ya, di Belanda. Mungkin temenin saya ke Belanda gitu kalau saya punya rezeki satu waktu gitu. Nah, kemudian disitulah sebabnya, makanya Profesor Slamet Mulyana sempat berdiskusi dengan Parlindungan, dan dia sempat melihat catatan, Parlindungan yang melihat catatan itu di tempatnya Portman, kemudian itulah yang diambil sebagai sumber sejarah yang bisa diurutkan tahunnya, bisa diurutkan tokoh-tokohnya, bisa diurutkan kronologisnya oleh Profesor Slamet Mulyana. Itulah yang dikatakan dokumen Sampokong. Itulah yang bisa dianggap sejauh ini untuk merekonstruksi sejarah masa akhir Majapahit. Meskipun katakanlah banyak orang yang tidak sependapat dengan teorinya Profesor Slamet Mulyana ini, tetapi sejauh ini saya belum menemukan orang yang mendedikasikan hidupnya untuk meneliti tentang Majapahit sehebat Profesor Slamet Mulyana. Siapa coba ilmuwan Indonesia atau ilmuwan asing yang betul-betul mempelajari naskah-naskah tua ini satu demi satu dan menyusun sebuah buku tentang dua buku tentang Majapahit, ya? Saya belum menemukan. Jadi kalau memang ada orang yang merasa tertantang untuk mengatakan teorinya Slamet Mulyana ini salah, silahkan buktikan dengan penelitian dan jurnal yang baru gitu. Dengan penelitian yang baru. Dan itu bukanlah suatu hal yang mudah. Kemudian ditambahkan lagi dengan sumber-sumber dari Kelenteng Talang dan berita-berita Portugis dari Tome Pires, ya. Tome Pires itu menulis sebuah buku yang namanya Suma Oriental. Itu dia cerita tentang perjalanannya di Asia, termasuk juga di Pulau Jawa. Oke. Kalau kita lihat sejarah mulai masuknya orang Tionghoa atau orang dari Tiongkok ke Indonesia, itu sebenarnya udah sejarah yang sangat tua gitu ya. Dari sekitar tahun 399 sampai 414, itu seorang pendeta Buddha, kalau nggak salah pendeta Tiongkok atau pendeta Tao itu ya, mengunjungi Pulau Jawa dalam perjalanannya ke India. Nah, itu tahun 300 sampai 400-an. Dalam buku Fahueki. Jadi ini Fahien. Yang kedua, pendeta yang kedua, Itsing. Jadi mereka ini selalu singgah, mungkin karena naik kapal Yung dari Tiongkok, dari Kanton biasanya, kemudian atau dari Yunan, kemudian sampai nanti dia ke India. Biasanya mereka jalurnya seperti itu sambil mengikuti kapal dagang. Nah, hingga abad ke-7 hanya pendeta Buddha Tionghoa dalam perjalanannya menuju ke Tanah Suci India mengunjungi Sriwijaya. Nah, itu sudah disebutkan di dalam buku. Jadi karena adanya pelayaran yang teratur dari Tiongkok atau Kanton ke pelabuhan Melayu di Kerajaan Sriwijaya. Tetapi kalau dulu pedagang dari Tiongkok itu memang mereka tidak mau pergi ke luar daerahnya. Jadi orang-orang Tiongkok itu lebih suka menunggu pedagang Arab atau pedagang, katakanlah pedagang dari bangsa lain datang, kemudian mampir di Kanton, kemudian dia beli barang-barang yang dia butuhkan dari para pedagang-pedagang ini, kemudian sudah itu ya sudah gitu. Kemudian dia jual barang ini kepada para pedagang yang datang dengan kapal dagang ini. Tetapi mulai abad ke-8 itu terjadi perubahan sikap. Jadi sekarang para pedagang Tionghoa itu mulai berubah. Mereka tidak lagi menunggu para pedagang asing datang, tetapi jemput bola. Ya, mereka mulai mengunjungi pelabuhan-pelabuhan di selatan. Kalau dibilang di Nanyang itu berarti di selatan itu ya wilayah Nusantara ini termasuk Filipina, Champa,
Vietnam, Kamboja sekarang, kemudian Malaysia, Indonesia, itu disebut perairan atau Laut Selatan. Jadi mereka sudah mulai berjalan untuk mencari barang-barang dagangan dan menjual barang dagangannya. Nah, kita tahu Tiongkok itu adalah penghasil teh sebagai produk andalan dan penghasil keramik atau porselen, ya. Dan barang yang disukai oleh orang asing dari Tiongkok pada saat itu adalah teh dan porselen, ya. Ini porselen yang benar ya, keramik, bukan porselen yang ini yang sering disebut sama Bro Susu Kuda ini beda ini. Ini porselen yang dalam konteks keramik gitu. Nah, kemudian pada permulaan abad ke-15, nah ini kembali lagi ke masalah geografis, dan kalau Pak Jenderal bilang itu dari mulai geologinya, dari geografinya kita itu memang sebagai posisi yang sangat sentral ya, menjadi pusat perdagangan dan pusat pelayaran geostrategi. Kemudian di masa Kaisar Yonglao dari dinasti Ming, maka diutuslah Laksamana Cheng Ho atau Laksamana Sambopo untuk berkunjung ke negara-negara di Asia Tenggara. Setelah melihat pentingnya kepentingan pedagang-pedagang Tionghoa ini untuk berdagang di berbagai pelabuhan. Nah, kemudian mulailah ada misi Cheng Ho untuk memperluas pengaruh dari sisi politik maupun perdagangan. Nah, ternyata di Palembang pada saat itu memang sempat dikuasai oleh Majapahit, tetapi kemudian ternyata Palembang ketika Laksamana Cheng Ho datang sudah dikuasai oleh kelompok Tionghoa juga, tetapi bukan dari Yunan, tetapi dari Hokkien. Jadi ternyata di antara para pedagang Tiongkok ini sendiri ada persaingan, orang Hokkien dengan orang Yunan gitu ya. Kebetulan si Laksamana Cheng Ho ini ada di pihak Yunan ya, kemudian dia membebaskan kota Palembang, dan Cheng Ho itu adalah seorang Muslim. Cheng Ho membentuk masyarakat Tionghoa Islam yang pertama di Palembang, dan kemudian juga membentuk masyarakat Tionghoa Islam di Sambas. Jadi mulailah perairan-perairan Nusantara, kota-kota besar itu ditempati oleh komunitas Tionghoa Muslim di pelabuhan-pelabuhannya. Nah, kemudian Cheng Ho juga sempat singgah di tahun 1405 di Bandar Samudra Pasai, bertemu dengan Sultan Zainal Abidin, Bahian Syah, dan membuat kesepakatan dalam soal dagang dan politik gitu ya. Setelah adanya hubungan dagang dan politik, maka semakin banyaklah saudagar Tionghoa datang ke Pasai, dan banyak pula orang-orang Tionghoa yang memeluk agama Islam, kawin dengan wanita-wanita dari Samudra Pasai. Nah, tentunya kita menemukan tidak pernah ada dulu yang namanya putri dari Tiongkok itu datang ke Nusantara ini sebelum tahun 1700 dan 1800-an. Yang ada sebenarnya, kalau misalkan dalam sejarah ada yang namanya putri Cina, itu adalah wanita-wanita yang dilahirkan oleh perkawinan orang dari Tiongkok dengan wanita-wanita lokal. Sebenarnya itu yang disebut putri Cina. Nah, bukan yang langsung datang dari Cina sebelum tahun 1800 dan tahun 1900-an. Nah, ini sudah dilakukan penelitiannya oleh Skinner ya, sudah pernah diteliti gitu. Nah, sebenarnya sejarah Jawa ini yang paling populer itu bagi masyarakat itu adalah Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda. Nah, menurut Babat Tanah Jawi, Raden Patah ini adalah putra Brawijaya, raja terakhir Majapahit, dari seorang selir Cina. Nah, selir Cina ini adalah putri dari Kiai Bantong alias Tan Go Huat gitu ya. Pak Rajauti, Ya, mungkin di screen-nya keluar dulu, lalu tampil lagi supaya coretannya hilang. Nggak enak banget dilihatnya nih. ya memang gimana ya ini cara. Keluar dulu ya Pak ya. Keluar dulu, masuk lagi. Karena saya mencoba hapus, nggak bisa ini. Ya nggak apa-apa Pak. Jadi Ya, saya lanjut stop aja. share ya berarti Teman-teman, ya. Nanti saya masuk lagi ya. soalnya dilihat nggak enak banget. Teman-teman tolong jangan utak-utik ini ya. Jangan utak-utik lagi. Nanti PPT-nya kalau perlu saya kirim ke Pastor Paul, saya email nanti. Nggak masalah sih. Cuma maksudnya Sebagai ini ya, sebagai bahan untuk ini pelajaran sejarah. Oke ya, saya share kembali Pastor.
Coba bisa enggak ya? Sudah bisa, Pastor? Ya, bagus. Bagus ya, oke. Nah, jadi ternyata begini, Brawijaya V itu punya 3 istri. Satu orang Jawa, putri Jawa. Yang kedua itu putri Campa. Nah, yang ketiga itu adalah selir yang ketiga itu adalah Siu Banci. Siu Banci ini adalah putri dari Tan Go Huat, atau yang kalau kita kenal itu dalam buku Babat Tanah Jawi sebagai Kiai Bantong gitu. Nah, memang Brawijaya dengan Putri Campa tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai keturunan, ya, pada waktu itu. Sementara Putri Campa ini sendiri juga masih ada terah atau hubungan dengan Gan Engcu yang ini yang menjadi kapiten Cina di Campa di daerah Kamboja sekarang. Nah, kemudian Siu Banci ini kemudian mengandung. Nah, timbullah kecemburuan dari Putri Campa, istrinya terdahulu yang masih juga ada di situ. Dia harus dibuang atau disingkirkan. Kemudian Siu Banci ini dibuanglah atau disingkirkan ke Palembang. Nah, kemudian dibawa di Palembang diurus oleh Arya Damar, tetapi ada perjanjian bahwa Arya Damar menjadikannya istri, tetapi tidak boleh menyetubuhinya sebelum kandungan dari Raja Brawijaya ini lahir gitu. Nah, itu menurut Babat Tanah Jawi ya. Nanti dia punya adik juga, adik tiri lah istilahnya dari Arya Damar atau nanti kita lihat nama Chinese-nya juga ada di sini. Nah, Tan Go Huat ini merupakan seorang saudagar dan juga ulama bergelar Saik Bantong atau Kiai Bantong. Nah, menurut kronik Cina dari kuil Sampokong ini, nama panggilan pada waktu itu Raden Patah itu adalah Jinbun. Jinbun itu bahasa artinya adalah orang kuat atau Al-Fatah atau sang pemenang dalam bahasa Arab. Jadi sebenarnya Jinbun ini adalah putra dari Kung Tabumi. Kung Tabumi ini adalah Bre Kertabumi atau Brawijaya V, Raja Majapahit versi dari Kitab Pararaton dari Selir Cina. Jadi memang membuat sebuah formulasi ataupun membangun sebuah kronologi sejarah ini tidak mudah. Jadi kelihatannya di sini Profesor Slamet Mulyana menggunakan berbagai sumber dan mencoba melihat kaitannya satu sama lain, dan kemudian yang tidak sesuai dibuang, kemudian yang memang bisa diterima dan secara akademis itu diteruskan sebagai suatu sumber sejarah. Nah, begitulah cara metodologi akademisnya seorang sejarawan bekerja. Nah, ada juga sumber dari sejarah Banten bahwa pendiri Demak itu adalah Gan Engwan. Nah, Gan Engwan atau Gan Engcu. Nah, ini juga, tapi di sejarah Banten ini tidak terlalu jelas ya. Ini memang masih terlalu samar-samar gitu, tidak sejelas yang ada di kronik yang dikeluarkan oleh Kelenteng, yang ada di Kelenteng Sampokong. Agak macet ya, Pastor ya? Iya. Bentar. Coba. Udah next ini ya? Harusnya next, tapi nggak bisa digeser. Udah. Udah. Ada 13 Oke, ya. raja. Loh. Ya, silakan. Jadi ada 13 raja Majapahit. Ya, totalnya ada 13 ya. Sampai nanti dia berakhirlah kerajaan Majapahit, itu ada 13 raja. Dari pertama itu adalah Kertajaya Sajayawardana atau Raden Wijaya sampai nanti Kertabumi. Kemudian nanti sesudah itu Majapahit menjadi raja bawahan, bukan lagi raja satu kerajaan besar gitu ya. Nanti masih ada 3 kerajaan lagi. Nah, dari ke-13 raja itu memang Raden Wijaya ini memerintah sampai zaman Ratu Suhita. Kemudian berbagai keluarga silih berganti memerintah Majapahit. Jadi ketika Raden Wijaya masih hidup pun mereka rupanya bergantian gitu, mungkin adiknya atau keluarganya. Nah, kemudian di saat Kertabumi berkuasa menjadi Raja Majapahit atau Brawijaya V, Majapahit ditaklukkan oleh Panembahan Jinbun atau Raden Patah dari Demak. Raden Patah adalah anak dari Kertabumi, hasil perkawinannya dengan putri Cina yang dibuang ke Palembang. Nah, ini ada di buku itu juga, halamannya juga. Jadi saya tidak berani membuat suatu kisah kalau nggak ada sumbernya gitu.
Jadi ada pertanggungjawabannya gitu, Pak. Nah, yang menarik menurut berita dari dokumen Sampokong, setelah menjadi bawahan Demak, Majapahit juga pernah diperintah oleh raja keturunan Cina bernama Nyo Laiwa. Itu tahun 1478 sampai 1486. Jadi ketika Kertabumi atau Brawijaya V itu ditawan oleh anaknya dan dibawa ke Demak, kemudian di situ ditempatkan seorang Tionghoa Muslim juga yang namanya Nyo Laiwa, ya, ini menjadi raja sementara di situ. Nanti akhirnya diganti si Nyo Waila ini juga nanti akhirnya digantikan oleh orang Jawa yang bernama Girindra Wardana. Nah, kemudian baik kalau kita lihat di Serat Kanda maupun Babat Tanah Jawi, kedua sumber sejarah ini memuat berita tentang hubungan Majapahit dengan kerajaan Campa. Jadi istri dari Majapahit yang bernama Putri Dwarawati ini adalah Putri Campa. Nah, ini dia. Nah, kemudian di sini dilihat, ketika ada hubungan antara Majapahit dengan Campa, kita flashback sedikit ke belakang, itu menyebabkan banyaknya orang-orang Campa yang datang ke Majapahit. Kedatangan mereka ini sekaligus membawa dan menyebarkan agama Islam. Itulah sebabnya Jin Bun, anak dari Kertabumi, menjadi orang yang beragama Islam, bukan seorang Hindu gitu atau Buddha gitu ya. Nah, kemudian, nah ini juga sumber yang menarik, ya terlepas ini juga akan pro kontra atau dulu juga sempat menjadi pro kontra. Jin Bun dan Kusen ini adalah adiknya Jin Bun. Jadi ketika mereka dibawa oleh Arya Damar, Jin Bun lahir, kemudian putri Cina itu kan menikah, punya anak lagi yang kedua, adiknya adik tirinya daripada Arya Damar itu namanya Kusen. Itu belajar Islam dari Bong Swiho atau Sunan Ngampel. Jadi Bong Swiho sendiri sebenarnya seorang Cina Islam asal Campa yang menjadi kepercayaan dari Arya Damar atau Swan Leong. Jadi namanya Arya Damar itu nama Tionghoanya adalah Swan Leong. Dan kemudian menjadi menantu dari Gan Engcu. Nah, Gan Engcu ini adalah kepala pelabuhan Tuban yang juga seorang Cina Islam. Nah, Sunan Kalijaga yang kita tahu sebagai Raden Said itu sebenarnya nama Chinese-nya adalah Gan Sicang atau Sunan Kalijaga ini, Gan Sicang ini adalah putra dari Gan Engcu. Ini sangat ini ya, debatable ya, banyak yang setuju, banyak yang tidak. Tetapi ya dari sumber buku itu ya seperti itu, saya hanya mengutip gitu ya, sumber sejarah ini. Seorang kapitan Cina di Semarang. Gan Sicang ini atau Sunan Kalijaga inilah yang membantu membangun dan menyelesaikan pembangunan Masjid Demak. Ya. Kebetulan Gan Sicang ini itu punya pengetahuan tentang konstruksi kapal karena dulu ketika di masa lalu Semarang itu adalah semacam tempat perbaikan dan pembuatan kapal dan kebanyakan pekerja-pekerja di galangan Semarang yang merupakan galangan kapal kayu ini adalah pekerja-pekerja yang berasal dari Tiongkok, terutama Tiongkok yang ini ya campuran sih, ada Tiongkok yang Muslim, ada juga yang Tiongkok yang agama Tao atau agama Buddha gitu ya. Jadi campuran. Jadi memang ada komunitas Tiongkok di situ, baik yang Muslim maupun yang non-Muslim gitu. Itu memang di Semarang itu memang tempat pusat pembuatan konstruksi kapal. Jadi Gan Sicang ini sebenarnya memang ahli dalam membuat konstruksi kapal itu. Nah, dari sejak awal apa yang ditulis oleh Profesor Slamet Mulyana ini itu memang akan menimbulkan reaksi keras, terutama di tahun 1968. Ini menimbulkan pro kontra sama dengan buku Tuanku Rao yang Perang Padri di tahun 1962 itu juga menimbulkan pro kontra juga. Nah, Slamet Mulyana itu sudah menduga ini dari awal bahwa bukunya akan menimbulkan kontroversi, maka ia menulis dalam kata pengantar buku yang tadi yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi memang dia tulis sumber-sumbernya dari Serat Kanda, Babat Tanah Jawi, naskah kuno dari Kelenteng Sampokong, bahwa sebagian Wali Songo itu berasal dari Cina atau Tionghoa Peranakan. Jadi kalaupun dia tidak asli orang Cina, tetapi ini merupakan Tionghoa Peranakan. Nah, kondisi ini memang tidak bisa dilepaskan dari pembentukan masyarakat Tionghoa Islam pertama di Nusantara yang dibentuk oleh Cheng Ho atau Sambopo di Palembang pada tahun 1407. Setelah Palembang dibebaskan dari kerusuhan-kerusuhan yang dilakukan oleh perampok-perampok Hokkien. Jadi memang ada persaingan di sesama komunitas Tionghoa sendiri ya. Oke, ini kita lihat
ada suatu teori yang mengatakan di Jawa dengan bantuan para wali songo yang sebagian juga datang dari Cina atau peranakan Tionghoa, Jinbun mendirikan kerajaan Demak. Kemudian akhirnya menyerang dan meruntuhkan Majapahit di tahun 1478 yang sedang diperintah oleh ayahnya sendiri, Kertabumi. Sejak itu pupuslah kerajaan-kerajaan Hindu atau Buddha di Jawa Tengah yang sudah ada sejak tahun 400 Masehi digantikan oleh kerajaan-kerajaan Islam. Bisa diperhatikan kutipan dari buku tersebut ya. Beberapa wali songo yang berdarah Cina atau Tionghoa peranakan yang membantu Raden Patah meruntuhkan Majapahit dan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa adalah yang pertama, Bong Suiho, Raden Rahmat, Sunan Ngampel, asal Yunan yang juga datang ke Jawa pada tahun 1445 dan membentuk masyarakat Islam Jawa di Ampel. Kemudian Gan Sicang, Raden Said atau Sunan Kalijaga, asal seorang kapten kapal Cina di Semarang. Kemudian adalah yang namanya Toh Abo atau Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, anak dari Sultan Trenggana atau Tung Kalau, Raja Demak, raja yang ketiga ya, yang merupakan Panglima Tentara Demak. Kemudian ada lagi Jatiksu, ini Jafar Sidik sebenarnya. Itu adalah Sunan Kudus. Kemudian Sunan Bonang, putra Sunan Ampel, peranakan Tionghoa. Jadi dia bukan Tionghoa murni dari sana, tapi peranakan dengan wanita Indonesia yang tidak lagi berbahasa Tionghoa. Kemudian Sunan Giri itu adalah murid dari Sunan Ampel, peranakan Tionghoa juga dan tidak bisa berbahasa Tionghoa. Di samping itu dikatakan pula bahwa kerajaan Demak sendiri berturut-turut diperintah oleh raja-raja beretnis Cina seperti Jinbun, Raden Patah di tahun 1478 sampai 1518, Yatsun atau Adipati Unus atau yang kita kenal dengan Dipati Unus di tahun 1518 sampai 1521, Tung Kalau atau Trenggana di tahun 1521 sampai 1546 dan Mukming atau Sunan Prawata di tahun 1546. Nah, pendapat Profesor Slamet Mulyana ini mendapat reaksi keras baik dari masyarakat maupun pemerintah. Masyarakat waktu itu berpendapat para wali songo berasal dari Arab, Hadramaut, Yaman, dan bukan dari Cina atau dari Tiongkok. Sebenarnya ada beberapa versi masuknya Islam ke Jawa selain Arab, Hadramaut, Yaman, masih ada versi Asia Tengah atau Samarkand, Gujarat, Mesir, dan Turki. Tetapi sejauh ini penelitian yang begitu jauh dan begitu dalam ya memang yang saya temukan ya hanya yang dihasilkan oleh Profesor Slamet Mulyana ini yang mengatakan bahwa masuknya Islam ke Pulau Jawa itu adalah versi Tiongkok atau versi Cina. Kemudian juga kendala pada waktu itu, di tahun 1968 kita baru selesai urusan besar pemberontakan G30S ya. Jadi ketika itu sentimen anti Cina itu terkait dengan gerakan 30 September itu sangat sangat kuat ya. Nah, ini juga yang menuduh bahwa pemerintah Cina ada di balik pemberontakan G30S dan kebetulan buku ini timbul ataupun diterbitkan tidak pada waktu yang tepat gitu. Nah, sekarang sesudah era reformasi ini, buku ini sudah diterbitkan kembali dan Anda bisa cari di Tokopedia atau dimanapun gitu ya. Ini mudah sekali ditemukan. Dulu saya pertama kali cari buku ini juga susahnya setengah mati gitu ya. Tapi sekarang sudah mudah ya. Nah, sekarang apakah benar atau tidak yang ditulis oleh Slamet Mulyana? Oke lah kalau ada yang mengatakan tidak benar. Tapi kalaupun dia tidak benar, ya para ahli sejarah ya harus membuktikan. Nah, sejauh ini ya buku Profesor Slamet Mulyana ini belum ada lawannya yang sedalam ini penelitiannya. Jadi memang Slamet Mulyana ini ya memang orang yang betul-betul mendedikasikan hidupnya meneliti tentang Majapahit. Oke, kita lihat di sini. Ini mungkin tadi sebagian saya sudah sebutkan di awal tentang Kiai Bantong alias Tan Gokuat, kemudian juga ada beberapa sumber lain, Siu Banti tadi kita sudah sebutkan. Nah, kemudian juga di sini kalau dikatakan ya Champa sebenarnya, Champa itu sekarang ada di Kamboja, di dekat-dekat Vietnam lah ya. Itu dulu sebenarnya kota yang penduduknya mayoritasnya adalah Muslim. Tetapi akhirnya ketika mendekati tahun 1000 di sejarah Asia Tenggara saya pernah lihat, ketika mendekati era masuknya Barat, akhirnya komunitas Islam di situ itu telah bersaing dengan komunitas Buddha yang datang dari
eh, dalaman gitu. Akhirnya tergeser. Sekarang Champa itu ya sekarang negara Kamboja sekarang gitu. Apakah pendapat Slamet Mulyana ini benar atau salah? Sulit menjawabnya. Yang harus dilakukan adalah menggali kembali sumber-sumber sejarah dari mana Slamet Mulyana menurunkan kesimpulan-kesimpulannya. Ini tadi juga kita Oke, sudah mungkin sebutkan. kita Oke Pak, pause jadi dulu supaya mengundang pertanyaan. tunggu dulu Pak, saya selesaikan aja Pak, sedikit lagi tinggal. Oh, oke, oke. Jadi di sini pada umumnya ya sama ya, bahwa ada Bong Sihu, ada Pan Leong atau Arya Damar. Jadi kitanya seperti itu. Nah, kita akan saya ceritakan bagian akhir ini, kita detail tentang runtuhnya Majapahit itu prosesnya seperti apa. Jadi sepeninggal Pati Amangkubumi Gajah Mada, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran sedikit demi sedikit. Akibat perang saudara, semangat Majapahit lapuk dari dalam. Meskipun berdiri tegak sebenarnya sudah lapuk dari dalam. Keadaan ini sudah dimulai dari sejak zaman Prabu Wikramawardhana atau Sang Hyang Wisesa. Nah, Prabu Wikramawardhana ini nanti dialah ayah daripada Swan Leong atau Arya Damar gitu ya. Barangkali kemakmuran dan kesejahteraan yang dirasakan sangat mewah di masa Hayam Wuruk dan Gajah Mada itu membuat para pejabat di Majapahit itu terlena ya. Jadi semangatnya tidak lagi mau ekspansi, tidak lagi mau mempertahankan diri. Kadang-kadang suatu bangsa atau suatu negara itu bisa terlena karena kemakmuran, ya. Nah, kemudian dalam kehidupan yang serba mewah dan kesejahteraan rakyat yang sangat tinggi tingkatannya itu, para pembesar Majapahit sepeninggal Majapahit agak lengah, kemudian Sang Hyang Wisesa kawin dengan putri Cina, dari situlah lahirlah Swan Leong atau Arya Damar. Jadi kepala pabrik mesiu di Semarang yang sebelumnya di Palembang dan kemudian dipindahkan ke Palembang sebagai kapten Cina merangkap Adipati Palembang. Nah, sepertinya ini perkawinan biasa sebetulnya antara orang dengan kerajaan, tetapi ketika terjadi perkawinan seperti ini, itu sebenarnya pengaruh politik itu sudah masuk. Artinya apa? Pengaruh Tiongkok itu masuk kepada kerajaan-kerajaan di Nusantara ini, terutama di Majapahit, ya. Ujung-ujungnya nanti adalah perebutan kekuasaan dan perdagangan di laut antara Majapahit dengan Tiongkok sendiri. Nah, di samping itu, banyak pejabat-pejabat dan raja di Majapahit yang lain juga kawin dengan putri-putri dari Cina atau peranakan Cina, tetapi mungkin tidak terlalu ditulis semua dalam sejarah, ya. Salah satunya ya Kertabumi tadi, lahirlah Jinbun atau Raden Patah. Nah, jadi kita lihat Tiongkok itu berusaha menguasai Nusantara ini, berusaha mengalahkan Majapahit itu sudah upaya yang ketiga ini, lewat perkawinan dan lewat hubungan budaya ini, lewat pendekatan, katakanlah pendekatan budaya sosial ini. Pendekatan pertama di era Kartanegara ketika Mengki itu adalah utusan dari Raja Mongol pada saat itu dari dinasti Yuan, yaitu si Pilaikan, itu dipotong telinganya dan dikembalikan. Yang kedua dari Tiongkok itu adalah ketika pasukan Mongol itu dikalahkan oleh Raden Wijaya dan pasukannya, ya, melalui suatu pemuslihat. Nah, yang ketiga ini ketika sudah melihat pendekatan militer dan diplomasi tidak berhasil, kemudian yang cocok yang ketiga ini adalah pendekatan budaya dan geopolitik ini. Nah, mulailah Laksamana Chengho diperintahkan memimpin armada mengunjungi negara-negara di Laut Selatan. Armada ini bukan armada kecil, armada besar yang terdiri dari 62 kapal Yung, penumpangnya 27.800 orang. Kapal ini singgah di Sri Lanka, India, Teluk Persia, dan Afrika Timur. Nah, kemudian ketika armada itu berjalan, penumpang yang beragama Islam dari Tiongkok itu berkesempatan berhaji di Mekah gitu. Kemudian di antara yang berangkat itu masuklah di situ yang namanya Raden Rahmat atau Bong Suiho atau Sunan Ngampel. Nah, menurut catatan itu dia memang orang Tiongkok asli, bukan peranakan ya. Nah, kemudian di sini tahun 1397 jatuhlah Palembang di bawah kekuasaan Majapahit, kemudian direbut oleh Chengho dan pasukannya dari komunitas-komunitas yang sudah Cina yang sudah berkuasa di situ yang dari Hokkien. Nah, kemudian Chengho punya suatu
visi ke depan, dia membentuk komunitas-komunitas Tionghoa Islam di berbagai kota pelabuhan yang ada di Nusantara dan Asia Tenggara ini. Masuk di Champa. Kemudian diangkatlah Bong Tak yang sebagai penguasa penuh di Champa untuk mengawasi perkembangan masyarakat Islam Tionghoa di berbagai kota di Asia Tenggara. Ini juga ada di catatan di kronik Cina juga ya, di catatan dari Cina juga ada, tapi saya kurang tahu, pernah dimuat juga ya, pernah dibahas, saya lupa sumbernya. Kemudian untuk mempercepat pembentukan masyarakat Tionghoa Islam di Jawa, maka Bong Take memindahkan Gan Engcu dari Manila. Jadi di Manila itu juga dulu semacam kota satelitnya pemerintah Tiongkok juga, gitu, Manila yang di Filipina sekarang. Kapten Gan Engcu ini dipindah ke Tuban di tahun 1419. Kenapa dipindah ke Tuban? Tuban adalah pelabuhan penting, pelabuhan terbesar Majapahit. Di pintu masuk kerajaan Majapahit dari lautan. Kemudian Wan Leong masuk. Wan Leong ini sebenarnya anakan ya, kepala pabrik mesiu di Semarang, kemudian dia juga masih punya keturunan raja darah ningrat dari Majapahit, dipindahkan ke Palembang, tadi kita udah bicarakan. Kemudian Bong Suiho atau Sunan Ngampel, itu juga kemudian diperbantukan kepada Swan Leong di Palembang. Kemudian Bong Suiho diangkat menjadi kapitan Cina di Bangil, di Muara Kaliporong, di Jawa Timur. Jadi hampir semua kota-kota pelabuhan di Nusantara ini telah didirikan masyarakat Tionghoa Islam. Semua urat nadi pelabuhan di pantai utara yang merupakan tempat berdagang dan urat nadi perekonomian kerajaan Majapahit telah dikuasai oleh Tionghoa Islam dari Yunan. Nah, ini yang menarik di sini ya. Jadi memang pelabuhan-pelabuhan itu memang sudah sumber-sumber ekonominya sudah dikuasai dulu. Jadi ini kalau ini sebenarnya Pak Jenderal ini kalau masalah strategi ya. Dengan adanya masyarakat Tionghoa Islam di kota-kota pelabuhan di pantai Jawa itu, maka sumber perekonomian Majapahit tersumbat. Majapahit telah dikepung oleh orang Tionghoa Islam dari laut. Hubungan Majapahit dan Tiongkok dibuka secara resmi tahun 1424. Nah, era pemerintahan Prabu Wikramawardhana atau Sang Hyang Wisesa. Sang Hyang Wisesa ini adalah ayah dari Swan Leong, dari istrinya yang ini yang keturunan anakan Cina juga atau Arya Damar. Kemudian dari pemerintah Tiongkok itu menunjuk Ma Hongfu sebagai duta Tiongkok pertama di Majapahit. Ya. Kemudian tugas Ma Hongfu ini selesai di tahun 1449, dia pulang ke Tiongkok melalui Semarang. Kemudian diangkatlah duta yang berikut di Majapahit, itu adalah adiknya dari Raden Patah atau Jinbun, yaitu Raden Kusen. Ya. Tiri dari ini ya, dari ayah yang beda ya. Kemudian ia diperintahkan oleh Bong Suiho untuk bertindak sebagai mata-mata demi kepentingan masyarakat Tionghoa, memberikan segala keterangan mengenai seluk-beluk dalam keraton Majapahit. King San ini adalah Raden Kusen, nama Chinese-nya adalah King San. Ini dididik oleh Swan Leong dan berhasil menggembirakan hati Raja Kertabumi. Demikianlah memang ada maksud dari masyarakat Tionghoa Islam untuk merobohkan kekuasaan Majapahit baik dari dalam maupun dari luar. Ini saya kutip dari buku itu juga. Nah, serbuan akhir tentara Kesultanan Demak yang terdiri dari orang-orang Tionghoa dan Jawa setelah masuk Islam itu terjadi tahun 1478. Jadi Majapahit itu kemasukan mata-mata Tionghoa tanpa disadari, kemudian mereka dianggap sebagai sahabat baik ya. Nah, kemudian 1478 Sunan Ngampel atau Bong Suiho wafat. Sebenarnya Sunan Ngampel ini selalu melarang Jinbun agar jangan sekali-sekali menggunakan kekerasan terhadap Raja Majapahit karena masih keluarga gitu. Tapi Jinbun mungkin mendekat penasehat-penasehat yang lain yang mungkin tidak terlalu diungkapkan. Ketika Sunan Ngampel meninggal, Jinbun bukan memilih untuk melayat ke sekitaran Surabaya itu, tetapi malah memimpin tentara Demak untuk menyerbu keraton Majapahit secara mendadak. Raja Majapahit sama sekali tidak menduga akan ada serangan musuh dari Demak, karena itu kan putranya sendiri gitu. Oleh karena itu tidak ada persiapan apapun di pusat kerajaan Majapahit. Dengan mudah Jinbun menawan Raja Kertabumi atau Brawijaya V dan mengangkutnya ke Demak. Majapahit menyerah tanpa perlawanan, tanpa pertumpahan darah. Segala harta pusaka dan ube rampe kebesaran kerajaan Majapahit diangkut ke Demak sebanyak 7 muatan kuda. Majapahit yang berdiri selama 184 tahun dan pernah mengalami kegemilangan dan pernah ditakuti dan disegani di segenap Nusantara berhasil ditundukkan oleh pemuda berusia 23 tahun yaitu Jinbun. Di Demak, Raja Kertabumi dilakukan dengan hormat karena dia adalah ayah Pangeran Jinbun.
Kemudian tadi yang seperti saya sebutkan di awal, sebelum diangkat raja baru sempat ditunjuk orang turunan Tionghoa yang menjadi ya, semacam raja bawahan Majapahit. Nanti kita coba ke slide yang bagian atas lagi ya, saya lupa tadi namanya. Itu kemudian si raja bawahan ini digantikan oleh Dyah Ranawijaya Girindrawardana. Ini menantu Raja Kertabumi, diangkat oleh Jinbun sebagai bupati atau raja bawahan Demak. Menyebut dirinya Raja Wilatik, Canggala, Daha, dan Kediri. Sebagai negara bawahan, Majapahit harus tunduk kepada perintah dan kemauan Sultan Demak dan harus memberikan upeti setiap tahun. Sebagai negara bawahan Demak, Majapahit masih bertahan sampai 49 tahun berikutnya di bawah Dyah Ranawijaya Girindrawardana atau sebutannya di catatan kronik Sampokong itu adalah Pabutala. Nah, tapi baru pada tahun 1527 kerajaan Majapahit musnah dari permukaan bumi karena di bumi hanguskan oleh tentara Demak yang dipimpin oleh Toh Abo atau alias Sunan Gunung Jati. Ini juga dari sumber buku itu juga. Nah, musnahan ini itu ada alasan. Pemusnahan ini dilakukan karena Dyah Ranawijaya Girindrawardana sengaja mengadakan kontak dagang dengan orang-orang Portugis, musuh utama negara Islam Demak. Kemudian kerajaan Majapahit kemudian terpendam di dalam abu sejarah. Kurang lebih seperti itu kira-kira versi yang saya tahu, Pastor Paul. Luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya. Saya stop share aja ya, Pastor ya. Ya, stop share dulu.